mungkin ini masih format lama ya, yang dianggap pukulan itu pukulan COVID, gitu ya, pukulan pandemi, gitu, krisis ekonomi, banyak perusahaan tutup gitu, karena COVID. Sekarang tidak ada lagi masalah dengan hal itu. Walaupun COVID ini masih ada, tetapi tidak pernah ada lagi pukulan COVID. Ya, sekolah sudah mulai buka, ya hanya ditutup ketika di sekolah itu ada yang kena positif ya tutup 2 hari, gitu ya. Tapi karena sudah pada vaksin, cepat sekali penyembuhannya, buka lagi. Kemudian hotel-hotel yang kosong sudah mulai full, ya, mulai waiting list lagi, penerbangan sudah mulai full, toko-toko buka, semuanya sudah berjalan normal, hanya pakai masker gitu ya. Nah, pukulannya saat ini adalah setiap hari di Indonesia tuh ada demo sekarang. Demonya sampai ricuh, teman-teman, ya, sampai bakar-bakaran ban dan penjagaan sangat luar biasa. Kenapa? Karena kemarin BBM naik. Itu yang biasa motor Anda, mobil Anda, motor Anda biasanya diisi Pertalite harga 7.000, sekarang per liter 10.000 begitu. Dan yang biasanya pakai Pertamax 12.000, sekarang 14.000 lebih. Nah, coba Anda bayangin, jika kenaikan bensin aja sampai 3 ribuan, kira-kira nih harga sembakonya gimana? Itu telur, beras, gula, kecap, sambal, saus. Kira-kira listriknya naik enggak? Kira-kira angkutan umum naik enggak? Ya, bahkan sampai ke harga HP, harga charger, harga pensil, harga buku tulis, harga sepatu. Kira-kira naik enggak? Ya, cabai aja 100.000 sekarang sebelumnya. Nah, sebenarnya ini yang sekarang memukul begitu, ya. Dan ini yang menjadi sekarang ini alasan utama kenapa kita perlu bisnis ini, ya. Karena begini Bapak Ibu, semakin orang lama di sebuah pekerjaan, maka tanda kutip dia semakin nyaman di pekerjaan itu. Mungkin walaupun nggak nyaman, tapi dia semakin susah untuk berpindah. Ya, menurut saya itu baik-baik saja karena semua orang harus bekerja ya. Nah, tetapi jika pekerjaan itu adalah pekerjaan yang merugikan dirinya sendiri, maka menurut saya semakin susah berpindah dari sana, itu semakin merugikan sekali. Ambil contoh, saya. Ketika saya bekerja pertama kali, pekerjaan saya adalah guru SD. Nah, nyamankah itu? Oh, ya, karena saya nggak punya pilihan lain, seolah-olah. Saya kuliah di jurusan bahasa Inggris dan ijazahnya itu ada ijazah ngajarnya A4, sarjana pendidikan, tapi ijazahnya ada 2 kan, A4 juga itu untuk mengajar, dan saya nggak punya pilihan lain. Nah, semakin lama saya ada di sana, semakin susah untuk pindah. Gitu. Kenapa? Semakin tidak percaya diri untuk pindah. Di sisi yang lain, semakin percaya diri dengan pekerjaan saya. Yang tadinya grogi, ngomong di depan murid-murid, jadi sekarang bisa jewer murid-murid. Gitu ya. Itu yang awalnya nggak ngerti harus gimana ya. Jadi guru di depan kelas gitu ya. Sekarang, wah, bisa santai sekali gitu ngajarnya. Begitu pula dengan orang-orang yang bekerja di pabrik misalnya, atau di kantor pemerintahan misalnya, atau yang buka warung. Awalnya semuanya pasti nggak nyaman, tapi lama-lama nyaman. Di satu sisi makin lama makin nyaman, tapi di sisi lain makin lama makin susah pindahnya secara mental. Gitu. Nah, walaupun begitu, pertanyaannya adalah merugikan atau menguntungkan dampak dari pekerjaan itu. Bagi saya sebagai seorang guru SD,
makin lama makin merugikan dampaknya. Karena apa? Karena tidak ada karirnya. Pekerjaan saya adalah pekerjaan non karir. Ya makin lama makin nyaman di situ, tapi makin susah untuk pindah. Lah ini non karier, nggak ada karirnya, nggak ada kenaikan jabatan maupun otomatis tidak ada kenaikan gaji. Lah terus gimana dengan kenaikan sembako? Gitu. Nah ini kan gawat. Nah ayah saya almarhum juga seorang guru. Ya walaupun mau apapun lah, berapa kali selama beliau dulu mengajar 25 tahun, berapa kali itu kenaikan bensin, berapa kali kenaikan BBM ya, lalu disusul kenaikan semuanya bla 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 bla, semuanya naik, toh beliau tetap di situ karena makin lama makin susah pindahnya secara mental, tetapi jelas merugikan keluarga gitu, karena anak-anak yang tadinya nggak sekolah jadi sekolah gitu, anak yang tadinya belum lahir terus lahir, kenaikan kebutuhannya pun luar biasa, namun tidak diimbangi dengan kenaikan penghasilannya. Nah dan ayah saya ya semakin lama semakin tidak bisa pindah ke lain hati kan, mentalnya kan makin lama makin terikat dengan pekerjaan itu, makin nyaman tanda kutip, nyaman kerjanya tapi efek bagi keluarga nggak nyaman penghasilannya. Itu sebabnya makanya ibu saya sampai harus jualan es lilin. Lah kan repot nih, suaminya udah kerja, istrinya harusnya jagain anak-anak, bersihin rumah dan sebagainya, anak-anak jadi kurang terawat, rumah jadi berantakan. Kenapa? Karena penghasilan kurang. Kenapa? Karena istri harus nambah-nambah dengan jual es lilin, begitu. Nah itu juga terjadi sama saya teman-teman, ya. Begitu pula dengan ada salah satu rekan saya yang bekerja di kantor gitu ya, ya makin lama makin nyaman, nyaman kerjaannya karena makin menguasai bidangnya, makin kenal dengan orang-orang di pekerjaan itu. Tetapi secara penghasilan ya enggak. Akhirnya ketika COVID kemarin dipukul, perusahaannya tutup, ya kantornya tutup, dia nganggur, wah ini jungkir balik, ya jungkir balik. Ada lagi saudara saya, beliau adalah dosen di kampus terkenal, saya sebut aja ya, Atmajaya Jakarta, dosen nggak main-main gitu ya. Nah, tetapi toh saat ini kepukulnya dengan COVID, kemudian kepukulnya juga saat ini gitu ya, kebutuhan sembako naik, itu toh ujung-ujungnya juga makin capek. Kenapa? Karena tetap mengajar tapi sambil jualan makanan online. Jadi masak terus gitu, masak untuk jual online. Lah, ini kan jadi yang rugi keluarga. Kenapa? Orang tuanya jadi nggak punya waktu, dia padahal rumahnya deket gitu ya, cuman satu komplek, cuman beda blok gitu aja sudah, cuman beda gang doang, satu komplek, nggak bisa ketemuan, dan anaknya juga udah dititipin terus sama babysitter gitu, berangkat waktu anaknya yang masih kecil masih tidur, pulangnya juga anaknya udah tidur karena capek gitu, dan juga sampai di rumah pun juga masih masak-masak. Bagaimana dengan rekan-rekan yang sekarang merantau? Yang jelas makin lama Anda makin nyaman dengan kerjaan Anda, gitu. Makin susah untuk berpindah secara mentalnya. Ya kalau pekerjaan itu tidak merugikan, nggak apa-apa. Tetapi jika pekerjaan itu di luar penghasilan Anda, dampaknya sangat merugikan bagi keluarga, jangan lama-lama di situ. Karena makin lama dalam hitungan bulan demi bulan, itu makin susah pindahnya, gitu. Dan dampaknya jelas ini adalah pekerjaan yang menurut saya punya dampak paling mengerikan bagi keluarga. Ya, di mana anak-anak itu sejak kecil hingga dewasa itu tumbuh tanpa kasih sayang orang tuanya, tanpa kasih sayang ibunya bagi teman-teman para TKW. Ya, bahkan sampai ada yang anaknya menikah. Lah pertanyaan saya, ini gimana anak-anak para TKW yang anak ini kemudian berkeluarga? Jika dia sejak masih kanak-kanak sampai
jadi ibu, dia nggak pernah merasakan kasih sayang ibunya. Lalu bagaimana dia nanti akan memberikan kasih sayang pada anaknya jika bekal kasih sayang seorang ibu tidak dia rasakan, gitu. Sejak kecil dia merasakan dibully sama teman-temannya dan tanpa bisa curhat, tanpa bisa dapat support dari orang tuanya. Hari-hari penting seperti ulang tahun menjadi hari-hari yang tidak penting. Kenapa? Karena yang membuat saya melihat album ulang tahun saya gitu ya, sejak masih kecil, sejak saya masih bayi. Sejak saya masih bayi itu ada album ulang tahun. Saya setiap kali melihat itu semakin indah sekali rasanya ulang tahun itu, karena saya lihat ulang tahun saya pertama, ulang tahun kedua, ulang tahun ketiga itu selalu dirayain. Ternyata saya bayi aja masih masih minum ASI ibu aja ternyata udah dirayain ya. Itu membuat saya merasa sangat berharga sekali. Membuat saya merasa paling enggak, walaupun nggak ada orang di dunia yang berpikir saya itu istimewa, tapi bagi orang tuaku, aku istimewa ya. Nah, dan uh, itu membuat saya tumbuh dalam kondisi ekonomi miskin, dalam kondisi tidak punya motor seperti teman-teman saya, tidak bisa punya kemewahan seperti teman-teman saya yang anak orang kaya gitu ya. Tetapi saya punya kemewahan yang tidak bisa lagi dibeli pakai uang, yaitu saya tumbuh dengan kasih sayang. Sejak kecil sampai hari ini. Sejak kecil sampai lulus, sampai bekerja, sampai menikah, sampai punya anak, sampai hari ini saya tumbuh dengan kasih sayang ibu. Begitu. Ya. Nah, tentu saja ini punya dampak berbeda sekali ya. Karena dari kecil sampai hari ini saya merasakan kasih sayang ibu saya. Ibu saya umur 80 tahun masih bikin sarapan kalau saya habis nganterin anak saya sekolah sambil nunggu dia pulang sorenya. Itu saya nunggunya di rumah ibu dan ibu masih apa bikin sarapan, bikinin kopi gitu ya. Nah, itu membuat saya terus belajar untuk menjadi orang tua yang menyayangi anak saya. Dan itu akan menjadi bekal bagi anak saya ketika nanti dia jadi orang tua bagi anaknya kelak. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena saya kemudian memutuskan untuk jalankan TNC ini. Awalnya adalah untuk nutup kekurangan-kekurangan saya dari gaji yang kecil sebagai guru SD. Itu awalnya. Ya, saya biasanya telat bayar uang kos-kosan gitu ya karena gaji nggak cukup. Alhamdulillah. Setelah saya jalankan TNC, saya bisa nutup itu, punya bonus 500.000 rupiah gitu ya, bisa nutup untuk bayar kos-kosan, bayar 2 bulan lagi ya, kos-kosannya cuma 250.000, itu dengan bonus 500.000 saya bisa bayar yang tadinya telat terus tiap bulan, sekarang berani bayar 2 bulan. Kan gaya itu ya Pak Haji, yang punya kos langsung seneng gitu kan. Nah, awalnya untuk nutup kekurangan, tapi kemudian untuk menggantikan penghasilan gitu, walaupun penghasilannya cuma 1,5 juta sebagai guru SD, hidupnya hemat-hemat, ya aku sekarang mau hemat-hemat tapi pakai bonus TNCA. Saya tahu semakin lama saya ada di pekerjaan saya, walaupun nggak punya duit, tapi saya akan semakin nyaman secara mental dan susah untuk berpindah. Dan saya belajar dari ayah saya almarhum. Walaupun bensin naik, semuanya pada demo, ya ayah saya santai di pekerjaan itu. Ya, kayak nggak mikirin gitu. Istrinya jungkir balik gitu ya. Nggak bisa ngerawat anak karena bikin es lilin sampai kecapean gitu ya. Nah, lewat TNC ketika saya akhirnya bisa merasakan saya kok bisa ya sekarang memenuhi kebutuhan saya yang dasar ini tidak lagi pakai gaji tapi pakai bonus TNC. Saya mau mewujudkan impian. Kenapa? Karena simpel saja kok. Yang tadinya saya punya downline gitu ya, sekarang saya bantu downline saya untuk juga punya downline. Itu saja.
Punya downline itu membuat saya bisa punya penghasilan untuk kebutuhan dasar. Nah, sekarang kalau saya bantu downline saya agar mereka punya bonus yang bisa untuk nutup kebutuhan dasar mereka, ya akhirnya saya bisa lebih besar lagi hasilnya sehingga mulai mewujudkan impian satu demi satu. Mulai dari bisa bayar kos-kosan yang lebih mahal, mulai beli motor, gitu. Bahkan saya menikah pakai bonus TNC, gitu. Ya, saya bangga banget itu bisa menikah pakai bonus TNC, gitu ya. Walaupun pernikahan yang sangat sederhana, ya, tetapi bangganya luar biasa terkesan sampai hari ini dan saya selalu kasih tahu sama anak saya, papa mama nikah itu pakai bonus TNC, nggak pakai duit orang tua ya. Itu nikah aja kayak gitu, ya, apalagi cuma pacaran. Ya, dan akhirnya rasa percaya diri itu semakin dahsyat sehingga semakin mati-matian jalankan usaha ini. Sebenarnya semua orang itu mati-matian kok di pekerjaannya. Jadi kalau ada orang yang sungguh-sungguh punya sikap dan etos kerja yang bagus di pekerjaannya, itu bukan hal yang istimewa. Ya, kalau tadi misalnya Bu Wat Sartika bilang, wah ini Bapak Abi Wijaya punya sikap dan etos kerja yang luar biasa. Memang pekerjaan itu kalau nggak luar biasa terus ngopo gitu ya. Ini sama saja sama seperti rekan-rekan para TKW yang kerjanya lembur, kerja di kantor lembur kan gitu. Kalau guru habis ngajar terus ngasih les-lesan itu kan biasa saja. Wong itu pekerjaan. Nah, tetapi kalau TNC itu cuma jadi tambahan, ya kesannya luar biasa. Ya, rajin dikit disebut luar biasa. Karena apa? Di pekerjaan tambahan aja lu ini ya rajin ya, luar biasa. Nah, karena TNC kayak seolah-olah hanya tambahan. Jadi rajin dikit luar biasa. Tetapi kalau ini adalah sebuah pekerjaan, ya namanya orang rajin di pekerjaannya itu kan hal biasa, apalagi punya anak, gitu. Apalagi harus bayar listrik, apalagi sembako naik, BBM naik. Ya, rajin itu biasa. Pernahkah Anda memuji karyawan kantor yang datang pagi, pulangnya lembur? Luar biasa ya, gitu. Apakah Anda pernah memuji seorang TKW yang kerja sebelum majikannya bangun dan baru tidur setelah majikannya tidur? Apakah Anda puji? Luar biasa ya sikap etos kerjanya. Gitu. Biasa aja. Itu pekerjaan. Yang jadi masalah adalah pekerjaan-pekerjaan di luar sana tidak akan mengubah kehidupan. Pertama, tidak akan mengubah penghasilan. Kedua, tidak akan mengubah kondisi efek dari pekerjaan itu untuk keluarga. Nggak akan berubah. Buru-buru ngomong impian. Gitu ya. Tetapi yang dahsyat dari TNC ini, semakin rajin kita, semakin gede penghasilan kita. Karena rajinnya kita, itu adalah membantu keempat kaki kita supaya mereka makin punya empat kaki yang terus bercabang punya empat kaki. Nah itu kan berarti semakin rajin kita, maka semakin gede penghasilan kita karena membantu tim kita punya penghasilan. Gitu. Semakin rajin kita, penghasilan kita naik sehingga bukan cuma kebutuhan dasar yang terpenuhi, tapi juga mulai impian satu demi satu jadi terwujud. Ya. Jadi ya luar biasa memang. Hasilnya lebih luar biasa secara ekonomi dan yang paling penting adalah kalau mau nyaman ada di TNC dan nggak bisa pindah ke tempat lain, itu nggak apa-apa. Kalau saya gawat ini nyaman sebagai guru, nggak bisa mentalnya jadi nggak bisa pindah ke tempat lain itu gawat, ya karena non karier ini, gitu. Kayak almarhum bapak kan nyaman banget nih jadi guru, waduh kere terus tapi nyaman gitu kan, repot banget istrinya jungkir balik harus cari tambahan duit gitu kan dan nggak bisa ngurus anak-anaknya jadinya. Kemudian kalau misalnya TKW, wah lah gawat juga kalau lu nyaman di situ. Karena apa? Wah, anak-anak tumbuh tanpa kasih sayang, pernikahan hancur berantakan, orang tua tidak pernah ada perawatan. Wah, itu mah nggak punya kehidupan. Ya hidup doang, tapi nggak punya kehidupan itu namanya. Makin nyaman di situ makin gawat. Tetapi kalau makin nyaman di TNC, itu malah makin bagus. Karena kita penghasilan semakin naik, di sisi yang lain semakin punya
kebersamaan dengan keluarga, gitu. Nggak pernah kumpul, gitu ya, nggak pernah, kok nggak pernah kumpul, nggak pernah pisah, gitu ya, nggak pernah pisah, gitu. Mungkin orang-orang yang jelakan TNC ini sampai bosen gitu ngeliatin, oh nggak pernah pisah ya, enggak sih, nggak pernah bosen kalau sama keluarga ya, sehingga pernikahannya makin harmonis, gitu. Hubungan orang tua sama anak makin mesra, ya. Hubungan anak sama orang tuanya juga makin mesra, kasih sayang itu semakin ada, kenangan-kenangan semakin bisa dikumpulkan. Hari istimewa bukan hanya hari hari ulang tahun, bukan hanya Idul Fitri atau Natalan. Hari istimewa adalah hari-hari biasa, itu istimewa sekali. Jemput anak sekolah, nganterin anak sekolah, itu istimewa sekali hari-hari biasa. Nemenin anak belajar, ya. Jadi makin nyaman di sini, di TNC itu nggak apa-apa. Nggak bisa pindah ke lain hati nggak apa-apa, karena TNC sudah memberikan semuanya, gitu. Kebebasan waktu, kebersamaan, penghargaan, dan sebagainya. Ya. Dan buat teman-teman para TKW, pasti ini adalah kehidupan yang paling Anda inginkan. Ya. Tadi saya ngupload live stream saya, kemudian saya masukin ke YouTube ya, biar bisa kesimpan dan bisa diputar lagi gitu ya. Bu Sari itu mau jemput Al, naik mobil gitu ya, dan dia jemputnya agak awal karena mau belanja-belanja juga gitu ya. Nah, di situ saya kasih tahu, bukankah ini impian banyak para wanita, seorang ibu, seorang istri gitu ya, seorang wanita punya me time sebagai seorang wanita, eh, punya kehidupan yang kecukupan ekonominya gitu ya, tetapi juga bisa ngerasain nganter anak, jemput anak, naik mobil, shopping, dan tidak terganggu dengan kenaikan harga. Kenapa? Ya, harga BBM naik, sembako naik, tinggal ngomong, ayo Pak, bikin kaki baru ya, biar nambah penghasilannya. Enak banget ya, di TNC mau naikin penghasilannya tinggal bikin kaki baru. Wah, seru banget. Gampangnya minta ampun gitu. Ya, cabai naik berapa sekarang? Wah, cabai jadi 100.000. Oh, oke lah. Satu kaki baru penghasilan bisa nambah 5 juta per bulan. Loh, enak banget kan? Gitu. Nah, kemudian maem bareng sama anak, bobok siang sama anak, nemenin anak belajar, dan tetap ada di situ lihat suaminya nggak kemana-mana gitu kan. Ya, jadi tenang, artinya luar dalam tenang gitu ya, dan tetap bisa punya karier di pekerjaan. Jadi tetap tahu suaminya kapan ya naik pangkat ya, gitu kan. Jadi kalau ini Anda yang mengerjakan, Anda pun tahu, aku pengen naik pangkat, pengen naik jabatan, sehingga naik penghasilan. Saya yakin itu adalah kehidupan yang diinginkan oleh semua wanita. Dan saya pikir inilah jawabannya. Oke, teman-teman ya, tadinya saya mau share screen, tapi waktu sudah nggak cukup ya. Tapi semoga dari apa yang saya ceritakan, paling tidak bisa memberi gambaran buat teman-teman. Kalau Anda makin lama di pekerjaan, pasti Anda makin susah untuk pindah pekerjaan. Pertanyaannya, apakah pekerjaan Anda secara penghasilan makin naik? Karena sekarang pukulannya bukan COVID, sekarang pukulannya adalah BBM. Ya, sehingga semuanya naik sampai harga kertas buku tulis saja naik. Ya, yang kedua, apakah efek dari pekerjaan Anda baik atau buruk bagi keluarga termasuk bagi pernikahan Anda? Nah, kalau itu tidak bagus, ya jangan lama-lama di situ. Itu pekerjaan berarti banyak mudaratnya. Nah, segeralah pindah. Segera silakan TNC. Supaya apa? Kalau di TNC itu makin lama di TNC, mau makin nyaman, nggak bisa pindah tuh nggak apa-apa. Karena semuanya kita dapatkan. Ya, semuanya kita dapatkan. Jadi saya makin nggak bisa pindah, makin nggak apa-apa kalau di sini. Ya, itu makanya sampai 20 tahun ada di TNC. Oh enggak, gue pindah-pindah. Makin nyaman, hasilnya makin gede kok. Gitu ya. Baik, itu aja teman-teman semuanya. Dan karena ini ada di minggu kedua, perjuangkanlah, bagi yang sudah bergabung ya, perjuangkanlah bonus perkembangan agar teman-teman bisa hadir di acara Golden Ticket to Royal, sekaligus ini membuat Anda dapat tiket emas menuju Royal.
bulan September. Royal September sangat istimewa karena artinya Anda lolos Royal Weekend 2022. Dan jika Anda lolos Royal Weekend 2022, ya selain Anda bisa hadiri acara dahsyat itu, luar biasa itu acaranya, namun juga ini adalah tiket emas untuk Anda tahun depan bisa mengikuti acara live yang khusus untuk Crown, tahun depan pasti udah Crown ya, yaitu Living in Freedom, disingkat live, kemarin di Bali, dahsyat sekali, Anda udah pada lihat videonya, dan juga acara DHO. Ya, ini tiket emas loh. Royal kali ini tiket emas untuk live dan untuk DHO atau Dream Holiday One Vision. Jalan-jalan gratis ke luar negeri dari One Vision yang juga bisa diganti umroh gratis. Nah, jadi kalau sekarang di minggu kedua adalah selamatkan bonus perkembangan untuk lolos GTR karena ini adalah tiket emas untuk Royal, tetapi Royal bulan September menjadi pemenang Royal Weekend itu juga tiket emas untuk live dan DHO tahun 2022. Buat teman-teman yang belum bergabung, putuskan segera bergabung dan di minggu kedua ini dapat GTR juga. Ya, supaya ntar tahun depan Anda juga bisa dapat live dan dapat Dream Holiday One Vision. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan lagi ke Ibu Uwat Sartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman.